Paparan halaman 4 ini ya. Halaman 4. Mohon izin Pak, sesuai surat yang kami terima tadi pagi dari Ibu Menteri Keuangan, eh, total pagu Kementerian PU tahun anggaran 2025 setelah efisiensi kedua menjadi sebesar 50,48 triliun yang terbagi menjadi rupiah murni dan non rupiah murni. Yang rupiah murni meningkat menjadi sebesar total 34,3 triliun yang insya Allah akan digunakan untuk belanja rutin dan non rutin. Untuk belanja rutin sebesar 4,6 triliun, untuk antara untuk belanja pegawai 3,3 triliun dan operasional perkantoran 1,3 triliun, sementara untuk belanja non rutin sebesar 29,7 triliun yang antara lain akan digunakan untuk penganggaran di Direktorat Sumber Daya Air sebesar 14,8 triliun yang antara lain akan digunakan untuk anggaran bencana alam, lumpur Sidoarjo, tunggakan dan eskalasi, pengadaan tanah dan biaya operasional penyelenggaraan pengadaan atau BOPP tanah, kemudian untuk program irigasi rawa, jaringan irigasi air tanah, OP dan P33I. Jadi alhamdulillah Pak, dengan tambahan anggaran ini insya Allah kami bisa tetap menganggarkan sekitar 8.000 titik nanti Pak untuk P33I di tahun 2025 ini Pak. Dan juga untuk melanjutkan beberapa evaluasi bendungan yang memang sudah harus kita lanjutkan sesuai arahan Pak Ketua kemarin. Insya Allah kami teruskan Pak. Di sisanya kami menganggarkan untuk Direktur Jenderal Bina Marga sebesar 7,2 triliun Pak, yang antara lain untuk bencana alam, tunggakan, tanah dan BOPP, juga untuk membayar angsuran KPBU AP, untuk preservasi jalan Pak, preservasi jalan dan rehab jembatan, preservasi jalan selama 6 bulan dan rehab selama 1 tahun, penggantian jembatan dengan nilai kondisi 4, jembatan gantung Pak, penanganan longsoran, dan sebagian tunggakan di sisa pekerjaan IKN Pak. Jadi seperti arahan Pak Ketua kemarin, insya Allah setelah ada penambahan anggaran kami bisa lakukan preservasi Pak. Sementara waktu memang karena waktunya sangat pendek Pak, jadi sementara waktu kita menganggarkannya baru untuk 6 bulan, tapi setelah proses politik anggaran selesai, kami akan sisir lagi Pak untuk bisa tetap di 12 bulan Pak untuk dipreservasi. Di Cipta Karya, kami menganggarkan sekitar 2,9 triliun yang akan digunakan antara untuk bencana alam dan beberapa proyek infrastruktur berbasis masyarakat Pak. Pansimas, Sanimas, TPS 3R, PISU, dan PKE. Demikian juga untuk pembayaran tunggakan tanah dan BOPP, serta juga untuk operasi dan pemeliharaan, optimalisasi dan juga rehabilitasi Pak. Di sektor prasarana strategis kami anggarkan 1,9 triliun yang antara lain digunakan untuk renovasi madrasah dan penyelesaian MYC lanjutan, pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas. Yang terakhir kami menganggarkan sekitar 2,7 triliun Pak untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang kami pergunakan untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pada 638 satker Pak, di pusat maupun di balai-balai di seluruh Indonesia. Tadi untuk rupiah murni, adapun untuk non rupiah murni tetap seperti kemarin Pak, sekitar 16 triliun Pak, tidak berubah.
dapat kami informasikan juga Pak untuk pagu alokasi anggaran setelah efisiensi masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut. Untuk Sekretaris Jenderal adalah 443 miliar, untuk Inspektorat Jenderal 76 miliar, untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 23 triliun, untuk Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 17 triliun, untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 6,3 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar 2,1 triliun, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 378 miliar, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 67 miliar, Badan Pengawasan Infrastruktur Wilayah sebesar 283 miliar, Badan Pengembangan SDM sebesar 208 miliar. Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR yang kami hormati, seperti tadi kami sampaikan, untuk program padat karya yang bisa kami sisir dalam waktu cepat tadi Pak, sekian jam, ada sekitar 8.000 titik Pak untuk P33I 1,8 triliun, kemudian ada sekitar 1.025 titik untuk pekerjaan cipta karya sekitar 700 miliar Pak. Ini yang sementara waktu hasil sisiran kami beberapa jam Pak dari kami mendapatkan info dari Ibu Menteri Keuangan, kemudian kami harus datang ke rapat yang terhormat ini. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Mohon dengan hormat bimbingan dan arahannya serta persetujuannya Pak. Mohon. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri. Tepuk tangan buat Pak Menteri ya. Ada yang berbeda dari Pak Dodi hari ini ya. Kalau kemarin Pak, selama rapat beliau begini. Saya intip tidur nggak? Ini tidak tidur Pak. Sedang berdoa rupanya supaya anggarannya nambah. Saya panjang rapat kemarin tunduk aja beliau. Tapi hari ini saya lihat sudah mulai tegak kepalanya. Tepuk tangan buat Pak Menteri. Semangat Pak Menteri ya, kita dukung Pak. Apapun adanya di sana kita support Pak Menteri ya. Karena tugas kami juga Pak memastikan untuk memberi support, dukungan moral, menggunakan kewenangan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku ya sebagai anggota DPR untuk memberi, paling tidak memberitahu pemerintah lah. Kita paham lah Pak, Menteri ini kan ada titik-titik yang berani ngomong, ada titik juga enggak berani ngomong, salah ngomong nanti kan ada sapel pula kan. Nah biar kami yang ngomong Pak. Enggak apa-apa kalau kami ngomong demi rakyat untuk kebenaran, saya bilang Pak, saya jadi martir pun tidak apa-apa. Yang penting untuk kepentingan dan kebaikan rakyat Indonesia, Pak. Cocok? Nah, enggak apa-apa. Jadi kita yang mengingatkan. Ini selamat datang Dinda Iwan. Cuma Iwan ini tidak adil. Selalu datang pada saat sudah mau selesai. Deh.